Bayangin, tanah dengan emas terbesar di dunia, hutan raksasa yang bisa nyelamatin bumi, dan laut strategis di Pasifik tiba-tiba lepas dari Indonesia. Apa jadinya kalau Papua merdeka, men? Siapa yang untung, siapa yang buntung, dan siapa yang bakal jadi korban? Jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang lo kira. Kita akan bahas di video ini. Apa jadinya kalau Papua merdeka? Pertanyaan ini udah lama banget jadi bahan diskusi nggak cuma di ruang akademisi atau politikus, tapi juga di tongkrongan anak muda kayak kita, men. Lo mungkin pernah kepikiran, Papua itu kaya banget sumber dayanya, ada emas, tembaga, minyak, gas, hutan yang luas, laut penuh ikan, dan posisi strategis di Pasifik. Tapi ironisnya, rakyat di sana sering hidup dalam kesusahan. Jadi, kalau misalnya Papua beneran merdeka, apakah mereka bakal jadi negara super kaya kayak Qatar, atau justru terjebak jadi negara miskin yang dikendalikan kepentingan asing? Nah, ini yang bakal gua bongkar panjang, lebar, santai, tapi tajam, biar lu bisa mikir bareng gua. Kalau kita tarik ke belakang, Papua punya sejarah panjang soal statusnya. Tahun 1960-an, Belanda udah niat bikinin Papua negara sendiri dengan nama Papua Barat. Mereka bahkan udah kasih bendera bintang kejora, bikin lagu kebangsaan, dan nyusun struktur pemerintahan. Tapi karena ada tekanan politik global, terutama dari Amerika Serikat, yang waktu itu lagi takut Indonesia jatuh ke pelukan Uni Soviet, akhirnya Papua digabungin ke Indonesia lewat perjanjian New York Agreement tahun 1962. Masalahnya, referendum atau PPRA tahun 1969 yang katanya rakyat Papua memilih bergabung, banyak banget yang nyebut itu manipulatif. Dari jutaan orang Papua, yang milih cuma 1.000 lebih perwakilan, dan kebanyakan di bawah tekanan militer. Jadi, sejak awal udah ada luka sejarah di situ, men. Sekarang coba bayangin, kalau Papua waktu itu beneran jadi negara merdeka sejak tahun 1960-an, mungkin nasibnya bakal beda banget. Dengan cadangan emas raksasa di Grasberg, yang jadi salah satu tambang emas terbesar di dunia, Papua bisa punya pemasukan miliaran dolar tiap tahun. Belum lagi minyak dan gas di perairan sekitar, plus kayu dan hasil laut yang melimpah. Papua bisa punya posisi kayak Brunei atau Qatar, negara kecil dengan sumber daya melimpah yang bikin rakyatnya tajir. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur, men. Papua mungkin juga bisa jatuh ke tangan kapitalis asing yang bakal rebutan nguasain sumber dayanya. Karena negara baru biasanya masih lemah, gampang banget dipengaruhi negara-negara besar kayak Amerika, Tiongkok, atau Australia. Kalau Papua merdeka sekarang, gua rasa kondisinya bakal lebih rumit. Kenapa? Pertama, dari sisi politik dalam negeri. Papua itu bukan cuma satu kelompok, ada ratusan suku dengan bahasa dan budaya berbeda. Meskipun ada identitas bersama sebagai orang Papua, tapi bikin negara baru butuh struktur pemerintahan yang solid. Lo bayangin bikin konstitusi, bikin sistem pendidikan, bikin tentara, bikin birokrasi, semua itu butuh waktu, biaya, dan stabilitas. Kalau nggak rapi, potensi konflik internal gede banget, men. Bisa jadi kayak negara-negara di Afrika yang merdeka dari kolonialisme, tapi malah perang saudara karena nggak siap. Tapi jangan salah, men. Kalau Papua bisa mengelola sumber dayanya dengan benar, itu bisa jadi negara paling kaya di Pasifik. Emas di Freeport aja nilainya ratusan miliar dolar, dan itu baru satu tambang. Masih ada potensi tambang lain, gas, minyak nikel, bahkan potensi pariwisata yang gila-gilaan. Bayangin Raja Ampat dijadiin ikon pariwisata nasional Papua Merdeka, bisa aja lebih ngetop dari Bali. Cuma masalahnya, apakah rakyat Papua bisa dapat bagian langsung dari kekayaan itu? Atau malah elit-elit politik baru yang bakal nguasain sementara rakyat kecil tetap miskin? Itu pertanyaan besar, men. Sekarang kita lihat skenario global. Kalau Papua merdeka, pasti langsung jadi rebutan negara-negara besar. Amerika mungkin bakal kasih dukungan supaya bisa tetap dapat akses tambang emas. Cina udah pasti ngiler banget sama tambang dan sumber daya Papua. Australia, mereka bakal khawatir kalau Papua merdeka jadi negara gagal, karena letaknya deket banget sama mereka.
Jadi Papua merdeka bukan berarti bebas sepenuhnya, tapi bisa jadi malah terjebak dalam cengkeraman geopolitik negara besar. Lu tahu kan istilah proxy war? Nah, Papua bisa jadi arena baru buat perang dingin gaya modern, di mana negara besar saling tarik-tarikan pengaruh. Di sisi lain, Indonesia jelas nggak bakal tinggal diam. Papua itu ibarat rumah bagian timur Indonesia. Kalau lepas, Indonesia bakal kehilangan wilayah super strategis. Bukan cuma soal tambang, tapi juga soal harga diri sebagai negara besar. Selain itu, ada efek domino. Kalau Papua merdeka, bisa aja daerah lain juga pengen lepas dengan alasan serupa. Jadi, buat Indonesia, mempertahankan Papua itu harga mati. Itu sebabnya konflik di Papua nggak pernah kelar karena di satu sisi ada tuntutan merdeka dari sebagian orang Papua, di sisi lain ada kepentingan besar negara untuk mempertahankan wilayah itu. Tapi coba kita balik perspektif men, gimana kalau Papua merdeka tapi tetap punya hubungan ekonomi sama Indonesia? Misalnya kayak Malaysia sama Singapura. Singapura dulu lepas dari Malaysia tahun 1965, tapi sekarang malah jadi negara kaya banget, sementara hubungan ekonomi mereka tetap kuat. Apakah Papua bisa kayak gitu? Bisa aja, tapi butuh goodwill dari kedua pihak. Papua harus bisa buktiin kalau mereka mampu berdiri sendiri, dan Indonesia harus rela ngelepas dengan syarat hubungan ekonomi dan politik tetap terjaga. Tapi jujur, gua rasa itu skenario yang paling sulit kejadian karena trauma sejarahnya udah terlalu dalam. Sekarang mari kita bicara soal rakyat Papua sendiri. Banyak orang Papua yang ngerasa mereka nggak pernah dapat keadilan. Dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, mereka sering tertinggal jauh dibanding daerah lain di Indonesia. Kalau Papua merdeka, rakyat berharap bisa dapat kesejahteraan langsung. Tapi kita juga harus kritis, apakah elit Papua bakal benar-benar mikirin rakyat kecil, atau mereka bakal ngulangin pola yang sama. Elit kaya, rakyat tetap miskin. Lo tau lah men, sejarah banyak banget nunjukin negara baru yang akhirnya cuma ganti penguasa doang. Sementara rakyat tetap sengsara. Ada juga faktor identitas budaya. Papua itu punya kekayaan tradisi yang luar biasa. Musik, tarian, ukiran, adat, semua itu unik banget. Kalau mereka merdeka, mungkin identitas itu bakal makin kuat dan dijadikan simbol negara. Tapi di sisi lain, integrasi dengan dunia modern juga jadi tantangan. Gimana caranya menjaga budaya tradisional tanpa ketinggalan zaman? Itu PR besar kalau Papua beneran jadi negara sendiri. Jadi apa jadinya kalau Papua merdeka? Jawabannya nggak sesederhana jadi kaya atau jadi miskin. Semua tergantung gimana mereka ngatur sumber daya, gimana mereka nyusun sistem politik, dan gimana mereka ngadepin intervensi negara besar. Yang jelas, Papua punya potensi gede banget buat jadi negara kuat di Pasifik. Tapi potensi itu bisa jadi kutukan kalau salah kelola. Kalau Papua merdeka hari ini, lo tahu nggak men, siapa yang paling duluan datang ngerapat ke meja negosiasi? Bukan rakyat Papua, bukan juga Indonesia, tapi perusahaan-perusahaan asing. Freeport misalnya, yang udah puluhan tahun ngeruk emas di Grasberg, pasti nggak bakal mau cabut gitu aja. Mereka bakal langsung nego sama pemerintahan baru Papua buat tetap bisa beroperasi. Bedanya, Papua bisa pasang harga sendiri. Lu mau mengeruk emas di sini, royalti harus naik, saham harus lebih besar buat negara kami. Dari situ Papua bisa dapat pemasukan gede. Tapi masalahnya, apakah pemerintah Papua nanti beneran bisa ngontrol atau malah jadi boneka baru yang tunduk ke kontrak berat sebelah kayak sebelumnya? Nah, ini pertanyaan yang bikin deg-degan. Gua kasih lu gambaran lain, men. Kalau Papua merdeka, Indonesia otomatis kehilangan salah satu mesin duit terbesar. Bayangin aja, tambang emas dan tembaga di Papua, itu kontribusinya gede banget buat devisa negara. Kalau itu lepas, ekonomi Indonesia pasti kerasa goyang. Dan efek domino lainnya, investor asing bisa ragu buat masuk ke Indonesia karena mikir, kalau Papua bisa lepas, daerah lain bisa nyusul nggak nih? Jadi, buat Indonesia, mempertahankan Papua bukan cuma soal nasionalisme, tapi juga soal ekonomi makro yang nyambung ke stabilitas nasional. Sekarang gua ajak lo mikir lebih jauh. Papua merdeka, terus jadi negara sendiri, siapa sekutu pertamanya? Gua rasa Australia bakal jadi pemain kunci. Posisi Papua Barat itu deket banget sama daratan Australia, dan selama ini Australia punya kepentingan besar di kawasan Pasifik. Mereka bakal seneng kalau Papua bisa jadi negara baru yang pro-barat.
karena itu bikin mereka punya buffer zone sekaligus akses ke sumber daya. Amerika juga pasti nggak tinggal diam, apalagi mereka punya sejarah panjang ikut campur soal Papua dari tahun 1960-an. Cina? Wah, udah pasti mereka bakal masuk karena Papua punya semua yang mereka butuhin buat industri. Emas, tembaga, nikel, gas, minyak, sampai hutan buat kayu. Jadi, Papua merdeka itu bukan berarti bebas, tapi justru bisa jadi rebutan superpower dunia. Ada sisi lain juga yang jarang orang bahas, men. Kalau Papua merdeka, gimana nasib orang-orang non-Papua yang udah lama tinggal di sana? Lu tahu kan, banyak pendatang dari Jawa, Sulawesi, Maluku yang hidup dan kerja di Papua. Kalau tiba-tiba Papua jadi negara baru, bisa aja ada konflik etnis yang gede. Kita pernah lihat hal kayak gini di Timor Leste pas baru merdeka, banyak orang pro-Indonesia yang jadi korban kekerasan. Itu bisa kejadian lagi kalau transisi Papua ke negara baru nggak diatur rapi. Jadi kemerdekaan bukan cuma soal bebas dari Indonesia, tapi juga soal gimana mereka ngejamin hak semua orang yang ada di tanah itu. Terus gimana dengan rakyat Papua sendiri? Kalau mereka merdeka, ekspektasi pasti tinggi banget. Mereka pengen hidup lebih baik, dapat akses kesehatan yang layak, sekolah gratis, pekerjaan bagus, dan infrastruktur modern. Tapi lu tahu men, bikin itu semua bukan gampang. Negara baru butuh waktu bertahun-tahun buat ngebangun. Bahkan Timor Leste aja yang merdeka 2002 sampai sekarang masih berjuang keras biar bisa sejahtera. Jadi kalau Papua merdeka tapi pemerintahnya nggak siap, bisa aja rakyat malah kecewa karena kondisi nggak jauh beda dari sekarang. Lu juga harus inget men, Papua itu luas banget. Luasnya hampir 1/5 Indonesia, tapi jumlah penduduknya cuma sekitar 4 juta orang. Itu bikin tantangan tersendiri. Negara gede dengan penduduk sedikit biasanya gampang disasar intervensi asing. Misalnya, mereka bisa dipaksa tanda tangan perjanjian yang nguntungin perusahaan luar. Kalau pemerintah Papua nanti nggak solid, mereka bisa jatuh ke jebakan hutang, kayak yang terjadi di beberapa negara kecil di Afrika. Jadi bener-bener tipis bedanya antara jadi negara kaya raya atau negara gagal. Tapi gua nggak mau lu mikir ini semua cuma soal gelapnya masa depan, men. Ada juga skenario positif. Kalau Papua beneran merdeka dan punya pemimpin visioner, mereka bisa bikin model pembangunan sendiri yang sesuai dengan budaya lokal. Misalnya, mereka bisa ngembangin ekonomi berbasis komunitas adat, pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan tambang yang transparan. Dengan sumber daya segila itu, Papua bisa jadi negara kecil yang kuat kayak Singapura atau negara kaya energi kayak Brunei. Cuma syaratnya satu, pemimpin mereka harus bener-bener mikirin rakyat, bukan cuma mikirin kantong sendiri. Sekarang coba lu bayangin lebih luas lagi, men. Kalau Papua merdeka, wilayah itu otomatis bakal masuk ke radar zona panas dunia. Letaknya strategis banget, ada di jalur Pasifik, dekat sama Australia, PNG, Filipina, sampai masuk ke rute dagang yang vital. Jadi bukan cuma soal tambang emas atau tembaga, tapi juga soal posisi militer. Amerika Serikat, Cina, Rusia, bahkan Australia pasti kepengen punya pengaruh di sana. Lu bisa bayangin, mungkin bakal ada pangkalan militer asing yang dibangun dengan alasan bantu stabilitas. Padahal ujung-ujungnya rakyat Papua yang jadi tameng, sementara negara-negara besar itu berebut kekuasaan di belakang layar. Masalah lain yang sering dilupain adalah soal politik dalam negeri. Papua punya ratusan suku dengan bahasa dan adat yang berbeda-beda. Kalau mereka merdeka, tantangan terbesarnya adalah nyatuin semua identitas itu dalam satu bendera. Jangan salah men, sejarah dunia udah banyak kasih contoh negara baru yang gagal gara-gara perpecahan internal. Lihat aja Sudan Selatan, baru merdeka dari Sudan. Langsung perang saudara karena etnis, satu nggak mau kalah sama etnis lain. Papua bisa aja ngalamin hal serupa kalau nggak ada kepemimpinan yang bisa ngikat semua pihak. Sekarang gua tarik lo ke masalah ekonomi. Katanya kalau Papua merdeka, mereka bakal langsung kaya karena punya freeport, emas, tembaga, gas, dan segala macam kekayaan alam. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu, men. Pengelolaan sumber daya butuh teknologi, modal, dan jaringan pasar internasional. Kalau Papua cuma mengandalkan tambang tapi nggak punya industri, mereka bakal jatuh ke kutukan sumber daya, alias kaya di atas kertas tapi miskin di kehidupan nyata.
Banyak negara di Afrika ngalamin hal ini, men. Kaya minyak tapi rakyatnya tetap sengsara karena duitnya masuk ke elit atau dikorupsi. Jadi kuncinya bukan merdeka atau enggak, tapi siapa yang ngatur duitnya. Ada juga soal pembangunan manusia. Lo tahu sendiri, indeks pendidikan dan kesehatan di Papua masih jauh dibanding rata-rata nasional. Kalau Papua merdeka, mereka harus ngejar ketertinggalan ini sendirian. Mereka butuh sekolah, rumah sakit, dokter, guru, infrastruktur, semuanya. Tanpa itu, mereka cuma bakal jadi negara kaya sumber daya, tapi miskin kualitas hidup. Dan percuma merdeka kalau rakyatnya tetap nggak bisa ngerasain manfaatnya. Tapi jangan salah, men, gua nggak mau bikin lo pesimis doang. Ada potensi besar juga kalau Papua bisa benar-benar dikelola dengan bijak. Papua punya budaya yang unik, punya alam yang indah luar biasa, dan kalau itu dipromosiin, pariwisatanya bisa jadi selevel Bali. Bayangin Raja Ampat dijadiin simbol Papua Merdeka, turis dari seluruh dunia datang, duit ngalir, ekonomi tumbuh. Tambah lagi kalau mereka bisa bikin sistem transparan kayak Norwegia, yang bisa ngelola minyaknya buat kesejahteraan rakyat. Papua bisa jadi negara kecil tapi kaya. Jadi contoh buat dunia kalau bangsa pribumi bisa bangkit dari eksploitasi panjang. Tapi inget, men, semua itu nggak gampang. Lo tahu kan pepatah, merdeka itu gampang tapi ngatur negara itu yang susah. Jadi kalau Papua merdeka, perjalanan mereka baru aja dimulai. Dan gua pengen lo sadar, isu ini bukan cuma soal politik atau nasionalisme, tapi soal masa depan jutaan manusia yang punya hak hidup sejahtera. Kalau kita tarik garis besarnya, isu Papua merdeka itu selalu jadi dua sisi mata uang. Di satu sisi ada keinginan kuat dari sebagian rakyat Papua buat menentukan nasib sendiri. Mereka ngerasa udah terlalu lama dimarginalkan, nggak dapat keadilan, pembangunan timpang, dan suara mereka sering ditutupin oleh narasi besar negara. Tapi di sisi lain ada juga kepentingan nasional Indonesia yang jelas nggak mau kehilangan Papua. Bukan cuma soal sumber daya, tapi juga harga diri bangsa. Bayangin kalau Papua lepas, itu bisa jadi presiden buat daerah lain. Maluku, Aceh, Kalimantan, semua bisa ikut nuntut hal yang sama. Efek domino ini bikin pemerintah Indonesia bakal mati-matian jaga Papua. Dan kalau kita lihat sejarah, ini sebenarnya bukan isu baru. Dari awal integrasi Papua ke Indonesia, selalu ada cerita tentang manipulasi politik, perjanjian internasional, dan suara rakyat yang katanya nggak sepenuhnya terwakili. Itu jadi luka sejarah yang sampai sekarang masih dibawa-bawa. Generasi muda Papua banyak yang tumbuh dengan narasi bahwa mereka dipaksa masuk Indonesia. Sementara generasi muda Indonesia tumbuh dengan narasi bahwa Papua sah, bagian dari NKRI. Dua narasi ini bertabrakan terus, bikin konflik nggak pernah benar-benar selesai. Lo tahu apa yang lebih serem? Men, kalau konflik ini nggak kelar, bisa aja Papua jadi ajang proxy war. Negara-negara besar bisa manfaatin ketidakpuasan rakyat Papua buat tekan Indonesia. Contohnya kalau ada konflik internasional, Papua bisa dijadiin kartu tawar-menawar. Jadi kayak bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Ini bukan teori konspirasi, men. Ini realita geopolitik. Lihat aja sejarah Timur Tengah, negara-negara kecil sering dijadiin pion buat kepentingan global. Kalau ngomongin masa depan, ada dua skenario besar. Pertama, Papua tetap bagian dari Indonesia, tapi dengan reformasi besar-besaran. Pemerintah pusat benar-benar fokus bikin Papua sejahtera, kasih ruang buat orang Papua jadi pemimpin di tanahnya sendiri, dan stop eksploitasi berlebihan. Kalau ini berhasil, rasa memiliki rakyat Papua ke NKRI bisa makin kuat. Skenario kedua, Papua akhirnya benar-benar merdeka. Tapi itu pun nggak otomatis jadi surga. Mereka harus berhadapan sama realita. Bagaimana bikin pemerintahan stabil, gimana kelola sumber daya, gimana ngatasi campur tangan asing, gimana nyatuin ratusan suku. Berat banget, men. Bayangin aja, men, bendera merah putih
yang udah berkibar puluhan tahun di tanah Papua tiba-tiba diturunin, diganti sama bendera bintang kejora yang selama ini jadi simbol perlawanan. Dunia langsung gempar, berita internasional heboh, harga emas melonjak di pasar global, dan negara-negara besar kayak Amerika, Australia, atau bahkan Tiongkok ngantri buat masuk dan rebut pengaruh di tanah Papua. Buat kita yang di Indonesia, bayangan itu aja udah kayak mimpi buruk. Papua bukan cuma sekedar wilayah, bukan cuma tanah di ujung timur. Papua itu punya cadangan emas dan tembaga raksasa, punya hutan hujan tropis yang jadi paru-paru dunia, punya laut yang kaya ikan, bahkan punya potensi energi dan minyak yang belum semuanya tergali. Jadi kalau tiba-tiba Papua merdeka, bayangin aja seberapa besar kerugian yang ditanggung Indonesia. Kita bukan cuma kehilangan tanah, tapi juga kehilangan masa depan ekonomi yang bisa jadi tulang punggung negeri ini. Tapi di sisi lain, lo juga mesti mikir, gimana dengan orang-orang Papua sendiri? Mereka selama ini merasa dianaktirikan, merasa nggak pernah dapat keadilan yang layak, dan lebih sering jadi penonton dari kekayaan alam mereka sendiri. Banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, akses kesehatan minim, pendidikan juga terbatas. Jadi nggak heran kalau suara-suara kemerdekaan selalu ada, karena buat sebagian orang Papua, Indonesia cuma hadir pas ngambil hasil bumi, tapi nggak hadir pas mereka butuh perhatian. Kalau Papua merdeka, ada kemungkinan mereka bisa atur sendiri kekayaan alamnya, bisa bangun negaranya sesuai cara mereka. Tapi jangan salah, merdeka juga nggak otomatis bikin semuanya beres. Sejarah udah banyak nunjukin, negara baru itu sering banget jatuh ke dalam konflik internal, perebutan kekuasaan, atau malah jadi arena rebutan negara asing. Papua bisa jadi kaya, tapi bisa juga jadi medan perang proksi antar negara besar. Nah men, di sini letak dilema besarnya. Dari sisi Indonesia, mempertahankan Papua berarti mempertahankan integritas negara, harga diri, dan tentu aja kekayaan alam yang luar biasa. Dari sisi Papua, merdeka artinya mencoba ngelupain luka masa lalu, berjuang buat martabat, dan punya hak penuh atas tanah sendiri. Dua-duanya punya argumen kuat, dua-duanya punya risiko besar. Dan dunia lagi-lagi jadi penonton sekaligus pemain. Australia misalnya punya kepentingan di wilayah Pasifik, Amerika punya kepentingan lewat Freeport, Tiongkok udah pasti ngincar tambang dan energi. Jadi kalau Papua merdeka, jangan kaget kalau justru negara-negara asing yang lebih dulu masuk, bukan rakyat Papua yang dapat manfaat. Kalau kita tarik ke belakang, Papua sebenarnya bukan cuma soal tambang emas Freeport atau soal separatisme yang sering lo baca di berita. Papua itu punya sejarah panjang yang ribet banget, men. Dari masa Belanda, Papua udah diperlakuin beda dibanding wilayah lain di Indonesia. Bahkan pas Indonesia merdeka tahun 1945, Papua masih jadi wilayah yang dipertahankan Belanda. Baru lewat trik politik internasional, tekanan dari Amerika, dan perjanjian-perjanjian kayak New York Agreement tahun 1962, Papua akhirnya masuk ke Indonesia. Tapi masalahnya, masuknya Papua itu bukan hasil kesepakatan murni rakyat Papua. Lu pasti pernah dengar soal PPERA atau penentuan pendapat rakyat tahun 1969 kan? Nah, itu jadi titik kontroversi sampai sekarang. PPERA seharusnya ngasih kesempatan ke seluruh rakyat Papua buat milih tetap sama Indonesia atau merdeka. Tapi kenyataannya cuma sekitar 1.000 lebih perwakilan yang dipilih dan mereka dipaksa milih gabung ke Indonesia. Buat banyak orang Papua itu bukan referendum, itu lebih kayak sandiwara politik. Dari sinilah rasa ketidakadilan itu tumbuh, diwarisin turun-temurun dan akhirnya jadi bara yang nggak pernah padam. Sekarang bayangin men, kalau bara itu suatu hari berubah jadi api gede. Misalnya ada momentum internasional yang bikin Papua dapat dukungan luas buat merdeka. Lo tahu sendiri, dunia sekarang suka banget ikut campur urusan negara lain kalau ada kepentingan. Lihat aja Timor Leste tahun 1999. Awalnya mereka juga bagian dari Indonesia, tapi begitu ada tekanan internasional dan referendum ulang, Timor Leste bisa berdiri sendiri. Kalau skenario kayak kok gitu kejadian di Papua, lo siap nggak? Karena dampaknya bakal gede banget.
Indonesia bakal kehilangan salah satu tambang emas terbesar dunia, bakal kehilangan hutan raksasa yang jadi aset vital buat perubahan iklim, dan bakal kehilangan wilayah strategis yang langsung ngadep ke Samudra Pasifik. Itu artinya posisi geopolitik Indonesia langsung berubah. Dari negara kepulauan yang punya kendali dari Sabang sampai Merauke, kita jadi kehilangan satu pintu gerbang ke timur. Tapi jangan salah, Papua Merdeka juga bukan jaminan surga buat rakyatnya. Lo bisa bayangin nggak negara yang baru lahir tiba-tiba dapat warisan masalah gede? Infrastruktur minim, sumber daya manusia belum siap, elit politik masih saling tarik-menarik, dan di sisi lain ada negara asing yang ngantri buat masukin investasi. Kalau Papua nggak hati-hati, bisa jadi mereka merdeka di atas kertas, tapi kenyataannya malah jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan asing. Amerika lewat Freeport udah punya akar yang dalam, Tiongkok pasti bakal ngasih utang dengan bunga manis, tapi mencekik, Australia bakal main lewat jalur diplomasi dan militer. Jadi, kalau Papua merdeka tanpa persiapan matang, rakyat Papua mungkin bakal tetap miskin, hanya aja kali ini miskinnya di bawah bendera baru. Yang lebih serem lagi ada potensi konflik horizontal di dalam Papua sendiri. Jangan lupa, Papua itu bukan satu suku doang, tapi ratusan suku dengan bahasa dan budaya yang beda-beda. Mereka punya sejarah panjang perang antar suku. Kalau nggak ada sistem pemerintahan yang kuat, bukan nggak mungkin konflik lama itu kebuka lagi. Ditambah perebutan wilayah tambang antar elit politik Papua, situasinya bisa makin runyam. Jadi jangan langsung mikir merdeka itu otomatis bahagia, karena proses membangun negara itu ribetnya luar biasa. Jadi intinya gini Papua itu ibarat tanah surga yang jatuh ke dalam pusaran politik, ekonomi, dan kepentingan global. Pertanyaan, apa jadinya kalau Papua merdeka bukan cuma soal ganti bendera atau bikin negara baru, tapi soal rantai panjang masalah yang ikut kebuka. Dari kehilangan sumber daya strategis Indonesia, potensi eksploitasi asing, sampai resiko rakyat Papua tetap hidup miskin di tanah yang kaya raya. Merdeka bisa jadi mimpi, tapi kalau nggak siap, mimpi itu gampang berubah jadi mimpi buruk. Sebaliknya, kalau Papua tetap di Indonesia, tapi keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan penghargaan budaya nggak dikasih, luka lama juga bakal terus berdarah. Dan di sini kita yang nonton atau dengar cerita ini harus sadar, sejarah itu bukan cuma tontonan. Papua bukan cuma headline berita atau angka di laporan ekonomi. Papua itu manusia dengan harapan, keluarga, dan masa depan yang harusnya dihargai. Jangan biarin isu kayak gini cuma jadi bahan propaganda politik, tapi jadikan pelajaran. Kalau keadilan dan kemanusiaan diabaikan, bom waktu itu pasti meledak. Lo harus jadi generasi yang lebih kritis. Jangan gampang termakan narasi satu sisi, apalagi yang datang dari elit atau media yang udah punya kepentingan. Cari tahu, gali lebih dalam, dan ajak orang lain buat peduli. Karena kalau kita diam aja, tragedi kayak Bosnia, Timor Leste, atau konflik lain bisa aja kejadian di Papua. Dan kalau itu kejadian, semua bakal nyesel, tapi udah terlambat. Jadi mulai sekarang, jangan cuma jadi penonton, tapi ikut jaga suara keadilan buat Papua, buat Indonesia, dan buat kemanusiaan.